Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi dalam untuk Saluda Reading. Mari kita lanjutkan bacaan kita dari kitab 2 Samuel pasal 18. Kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat 33. Silakan. 2 Samuel 18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata pada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, tak akan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada suatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya kepada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat.
Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian berlarilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu rumah itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom? Orang muda itu jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Nah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, pasal 18 ini mengisahkan tentang pertempuran antara Daud dan Absalom. Ya, pertempuran antara bapak dan anak atau anak terhadap bapak. Satu sisi, apakah Daud ini menjadi musuh Absalom? Sisi yang lain, apakah Absalom menjadi musuh Daud untuk pergumulan yang berat? Tapi harus terjadi karena ini masalah mempertahankan kehidupan, dan di sela-sela itulah kita akan melihat bagaimana ekspresi kasih dari Daud terhadap anaknya. Dan di ayat-ayat awal sampai dengan ayat yang ke-18, pertempuran sudah tidak bisa dielakkan lagi, harus terjadi. Dan memang dari pihak Daud menghendaki agar Daud tidak terlibat dalam peperangan, karena memang fokus pertempuran ini pada Daud ya. Niat dasarnya dari nasihat Ahitofel maupun Husai itu kita lihat memang fokusnya ini pada Raja Daud ya, bagaimana Absalom berniat untuk menyingkirkan Daud secara permanen sehingga pemerintahan itu bisa eksis. Dan memang pertempuran terjadi yang luar biasa, bahkan data tercatat di sana pertempuran yang begitu hebat sehingga ada 20.000 orang yang tewas. Kita tidak mendapat data ini dari pihak mana, tapi angka itu angka yang terhitung eksak, angka kuantitatif 20.000 orang yang mati dalam pertempuran itu di ayat yang ke-6. Dan pertempuran itu kemudian meluas ke seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada dimakan pedang pada hari itu. Jadi ada korban-korban lanjutan yang terjadi karena pertempuran itu meluas. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa di
awal-awal ketika pertempuran mau terjadi, Daud berpesan kepada Yoab untuk bersikap lunak terhadap Absalom. Biasanya ini bagi operator di lapangan kan dilematis ya. Ini musuh atau kawan ya. Jadi untuk bersikap lunak ini seperti apa terjemahannya itu? Tapi yang menarik bahwa perintah itu atau permintaan itu didengar oleh seluruh pasukan, dan catatan-catatan bagian akhir kita melihat bagaimana pasukan Daud ini atau para tentara prajurit yang di lapangan itu sangat konsisten untuk memegang pada apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Jadi respeknya luar biasa. Jadi dengan perluasan peperangan itu jumlah yang mati bertambah banyak, dan ayat 19 katakan kemudian kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbanting itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal dan kendaraannya berlari terus. Jadi entah bagaimana tanpa pengawalan Absalom ini bertemu dengan pasukan atau prajuritnya Daud, dan apa yang terjadi bukan dalam pertempuran yang gesit, tapi ini kejadian yang unik di mana Bagal yang ditunggangi Absalom ini melewati dahan yang pohon-pohon dengan dahan yang begitu besar, dan akhirnya Absalom tersangkut di sana. Nah, ayat 10 dan seterusnya kita melihat di sini bagaimana respon dari prajurit Daud terhadap keadaan ini. Mereka memberi laporan kepada Yoab ya, jadi tidak mengambil keputusan sendiri, mereka melaporkan tentang apa yang mereka temukan di lapangan. Respon Yoab sangat emosional sekali. Dia bahkan mengatakan, kenapa lama-lama nunggu? Selayaknya dikatakan ayat 11, jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Jadi bagi Yoab segera dituntaskan saja agar pertempuran selesai. Tapi ayat 12, prajurit dikatakan sekalipun mendapat 1000 sikal perak, saya tidak akan melawan karena ya respect, taat kepada perintah raja untuk melindungi Absalom. Dan ayat 14, Yoab berkata, aku tidak akan membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Jadi Yoab kemudian menikam Absalom, dan dengan tindakan itu matilah Absalom ya. Kemudian dikatakan ayat 15, 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Lalu Absalom dikubur. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan pada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri, sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Jadi mereka membunuh, Yoab membunuh Absalom, kemudian dituntaskan oleh prajurit yang lain, dan dikatakan mereka melemparkan mayatnya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Jadi ini tindakan-tindakan yang sangat tegas ya. Kalau dilihat dari perintah Daud, tentu ini sebuah tindakan yang melanggar perintah raja, tapi ini dilakukan oleh mereka dan membuang mayatnya itu di lubang besar di sana. Dan narator mengatakan di ayat 18 bahwa sebenarnya semacam suatu rancangan pribadi yang profetik begitu dari Absalom, dan ini terjadi, dia dimasukkan ke dalam lubang yang sebenarnya dia sudah siapkan sendiri. Jadi kita melihat ada beberapa dilema di sini. Apakah satu menggenapi ayat 18 kah, atau di sisi yang lain ini ketidaktaatan pada perintah raja, ada sisi emosi dari Yoab sebagai panglima, ada ketaatan dari hamba-hamba terhadap Raja Daud ini. Poin penting yang perlu kita cermati di sini persoalan pemberontakan dari seorang anak terhadap ayah yang mengakibatkan
Ya, semua sistem keamanan itu mengalami pergumulan untuk bertindak secara praktis di lapangan, dan terjadilah apa yang kita temukan di ayat yang ke-16 sampai 18. Absalom dilemparkan ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri untuk hidupnya itu, dan ternyata begitulah akhir hidup dari Absalom. Nah, ayat 18, 19 sampai yang terakhir ini respon Daud terhadap kematian Absalom. Ada dua orang yang berpacu untuk menyampaikan kabar ini kepada Daud. Satu orang Ethiopia, satunya Ahimaaz. Dan orang Ethiopia yang diutus lebih dahulu, tapi ternyata Ahimaaz berlari lebih kencang, dan laporannya di ayat yang ke-28 ya. Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, "Selamat." Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja." Ya, memang informasi ini sangat-sangat umum sekali. Tapi Daud fokus sekali pada Absalom, sehingga lalu langsung bertanya, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab Ahimaaz, "Aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hamba-mu, tapi aku tidak tahu apa itu." Jadi ya ini berbohong atau menyembunyikan sebagian informasi ini juga. Tapi Daud sensitif sekali, dia menyuruh Ahimaaz menyingkir, dan orang kedua datang, ini orang Ethiopia. Di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 30. Kemudian berkata raja, "Pergi ke samping, berdiri di sana." Lalu ayat 31, "Maka datanglah orang Ethiopia, kata orang itu, Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang engkau." Daud meminta ketegasan, "Selamatkah Absalom?" Jawab orang Ethiopia, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Jadi ya Daud harus menyimpulkan dari data ini, biarlah semua musuh itu seperti orang muda itu, artinya orang muda itu sudah mati gitu ya. Nah, bagian ini menarik sekali, ada upaya-upaya untuk mencoba membuat bahasa atau informasi sampaikan itu terbungkus dengan kata-kata yang, tetapi Daud fokus sekali pada anaknya Absalom, dan dia menyimpulkan bahwa Absalom sudah mati dalam peperangan ini. Nah, ini yang di bagian awal tadi dikatakan bahwa ini dilema sekali ya. Apakah ini sebuah kemenangan atas musuh ataukah sebuah kehancuran dari rumah tangga, ini broken home kan? Apakah ini sebuah kebanggaan ataukah sebuah kedukaan yang berkepanjangan? Apakah ini sebuah prestasi kah atau sebuah kemerosotan dalam kehidupan ya, sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai bangsa? Dan respon Daud di ayat 33 dikatakan, "Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis." Ya. Dan terjemahkan yang lain katakan dia nangis, dia mencucurkan air mata ya. Terkejut, lalu sedih, menangis, mencucurkan air mata. Kan ini anak kandung sendiri yang berontak terhadap orang tua dan diajarin seperti ini. Sangat berat bagi orang tua, ini persoalan otoritas. Kalau anak berontak terhadap orang tua itu memang pertaruhannya apakah mau tunduk kepada kehendak Tuhan untuk melihat dinamika bagaimana suatu pemberontakan itu biar berjalan dalam irama yang tetap taat pada kehendak Tuhan, yang ya terjadi dalam waktu dan cara Tuhan, ataukah hal yang lain. Dan persoalan otoritas ini betul-betul berat. Tapi kita melihat di sini bagaimana Daud melepaskan semua otoritasnya untuk bertindak semua untuk menghabisi anaknya. Dia tetap concern dengan kasih itu, sehingga di ayat yang terakhir dia katakan, "Anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku." Sekalipun dijahati oleh anak, bukan sekedar dikhianati otoritasnya,
direndahkan tapi mau dicaplok gitu ya. Tapi ayah ini yang sejati mengedepankan kasih di atas sekedar jabatan dan sebagainya. Dan ini kita temukan di sini bagaimana Daud menangis, menunjukkan air mata untuk memaknai semua peristiwa ini. Ya. Tragis ya. Dan itu mendukakan semua pihak ya. Nanti kita lihat pada pasal 19. Nah, dari narasi ini paling tidak ada dua amanat teks yang bisa kita tangkap. Yang pertama itu kejahatan anak-anak terhadap orang tua pasti mendatangkan kebinasaan. 10 hukum ya, hukum yang kelima itu hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Jadi seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya orang tua, sebodoh-bodohnya dia, serendah-rendah pendidikan, kestabilan budaya, bahkan kesinambungan stabilitas budaya dari generasi-generasi itu ditentukan oleh penundukan diri dari anak terhadap orang tua. Dan jika itu terjadi sebaliknya, maka ya tidak panjang umur dan tidak eksis Absalom, satu bukti yang sangat nyata. Yang kedua, dari teladan Daud ya ini ayah sejati tetap mengasihi sekalipun ya, dijahati anak-anak seperti kasih bapa kepada umatnya yang memberontak. Dan inilah yang terlihat dari Daud. Ya, dia harus meninggalkan istananya dengan kerendahan hati, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya berperang melawan anaknya sendiri. Tapi tetap kasihnya itu di atas segalanya. Aplikasi bagi kita hari ini, yang pertama, sudahkah sebagai anak saya dan saudara hormat kepada orang tua? Yang kedua, sudahkah sebagai orang tua saya dan saudara terus mengasihi anak dengan kasih Allah Bapa itu, walau kadang dijahati oleh anak-anak? Dan yang ketiga, maukah saya dan saudara hidup dalam persaudaraan yang rukun dan terbebas dari permusuhan, bahkan penumpahan darah? Tuhan memanggil kita untuk mempraktekkan kasih, yang mengasihi sampai terluka, itu kata orang. Tapi lebih dari itu, kita lihat kasih Yesus bukan sekedar terluka, dia mati dan bangkit bagi kita demi kebaikan kita. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup mempraktekkan kasih itu di tengah himpitan, kesulitan tantangan, di tengah pergumulan-pergumulan, bahkan desakan, khianatan dari anak dan orang tua. Tapi Tuhan memanggil kita semua untuk mewujudkan kasih Bapa itu kepada semua anggota keluarga dan siapa saja. Selamat mempraktekkan kasih Bapa yang mengampuni itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut dengan satu lagu mengasihi lebih sungguh, supaya kita punya hati dan perilaku yang penuh dengan kasih. Mengasihi lebih sungguh.
kita semuanya mengucap syukur pagi ini, dan biarlah kita menerima kasih Kristus untuk bisa mengasihi orang lain dan terus melayani. Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh menerima kasih Kristus yang terus mendorong kami masing-masing setiap pribadi untuk mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak, orang tua, mengasihi saudara, mengasihi orang lain. Tuhan terus pimpin kami di dalam kasih Kristus. Tuhan terus mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus pimpin di dalam nama Tuhan Yesus dengan doa puasa hari ketiga. Tuhan semakin terus mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan terus sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.